Bab 82. Kembali dalam pelukan yang sama. Udara pagi Jakarta terasa hangat dan lembab ketika Ala melangkah keluar dari pintu kedatangan internasional. Sinar matahari belum menyengat sepenuhnya, tapi wajah-wajah penjemput yang memenuhi bandara memantulkan harapan dan rindu yang telah lama tertahan. Di tengah keramaian itu, mata Ayla langsung tertuju pada satu sosok yang berdiri tegak sambil menggenggam bunga matahari di tangan. Raihan. Wajah itu tak banyak berubah, hanya sedikit lebih tirus, tapi sorot matanya tetap sama hangat dan teduh. Begitu langkah mereka bertemu, Ala menjatuhkan kopernya dan berlari kecil ke arah suaminya. Pelukan itu seakan menyatukan kembali dua jiwa yang sempat dipisahkan oleh waktu dan jarak. "Aku pulang," bisik Ella. Suaranya parau karena menahan tangis. "Selamat datang di rumah, sayang," jawab Raihan, mencium keningnya dengan lembut. Pelukan mereka terasa panjang, seolah ingin menebus waktu yang hilang. Di antara hiruk-pikuk bandara, dunia mereka seperti mengecil hanya untuk dua hati yang kembali berpaut. Perjalanan pulang ke rumah diisi dengan obrolan ringan dan tawa yang sempat lama terpendam. Di dalam mobil, Raihan memutar playlist kenangan. Mereka lagu-lagu lama yang biasa mereka dengarkan sebelum tidur. Sesekali Ayla menggenggam tangan Raihan, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Ia sudah benar-benar kembali, bukan hanya secara fisik, tapi juga dengan hati yang lebih utuh. Saat tiba di rumah, Ayla tertegun. Di ruang tamu, Raihan menghiasi sudut-sudut dengan foto-foto mereka yang dicetak ulang. Beberapa di antaranya ditambahkan kutipan manis dari percakapan mereka selama video call. Di meja makan sudah tersedia sarapan khas favorit Ayla, lontong sayur lengkap dengan telur belado dan teh manis hangat. Semua terasa seperti pelukan kedua dari rumah yang lama ia rindukan. "Kamu ingat semuanya?" kata Ayla, nyaris berbisik. "Karena aku menunggu setiap detiknya," jawab Raihan. Ia menatap Ella seolah takut kehilangan lagi. Mereka duduk berhadapan, menikmati sarapan dalam diam yang menyenangkan. Tak ada rasa canggung, seolah waktu tak pernah benar-benar memisahkan mereka. Dalam setiap sendok makanan dan tegukan teh, ada cinta yang tak pernah pergi. Hari-hari berikutnya dipenuhi adaptasi ringan. Ayla harus kembali menyesuaikan diri dengan ritme Jakarta yang hiruk-pikuk dan waktu istirahat yang sempat berubah. Tapi kali ini, ia melaluinya dengan hati yang lebih tenang. Ia sudah belajar banyak dari 4 bulan di Kanada tentang kesendirian, kemandirian, dan terutama tentang menjaga cinta dalam jarak. Ia kembali mengajar kelas menulis daring, menata ulang ruang kerja di rumah, dan mulai menyusun buku baru yang terinspirasi dari perjalanannya. Raihan pun mendukung penuh, bahkan ikut membantu menyusun outline dan memberi masukan karakter. "Kalau tokoh utama cewek ini pulang dari luar negeri, endingnya jangan terlalu manis ya, biar lebih realistis," kata Raihan sambil membaca draft awal Ayla. Ayla tertawa sambil membenarkan posisi duduknya. "Tapi aku pengen kasih harapan, biar pembaca tahu cinta bisa bertahan walau dihantam badai." Raihan mengangguk. "Kita buktinya." Suatu malam, saat hujan turun deras dan petir sesekali menyambar langit, mereka duduk berdua di balkon, menyelimuti tubuh dengan satu selimut besar. Teh hangat mengepul di cangkir, dan angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Di tengah suasana itu, Ayla bersandar pada bahu Raihan, mendengarkan degup jantung yang kini kembali akrab. "Aku nggak akan pergi sejauh itu lagi," ucapnya pelan. Raihan tersenyum, menatap hujan di kejauhan. "Kalaupun pergi, kita tahu bagaimana menjaga cinta, kan?" Ayla mengangguk. "Tapi aku tetap lebih suka begini, di sini, dengan kamu." Mereka berciuman pelan di bawah rintik hujan. Tak perlu janji besar, karena kenyataan telah membuktikan cinta mereka kuat. Mereka telah melewati ujian jarak, godaan, dan kesepian. Dan kini, mereka berdiri di sisi yang sama, lebih kokoh, lebih dewasa, lebih dalam mencintai. Beberapa minggu kemudian, Ayla menerima undangan untuk menjadi pembicara utama di acara literasi nasional. Bukan hanya karena prestasinya di luar negeri, tapi juga karena novel barunya mulai menyita perhatian para kritikus dan pembaca. Novel itu berjudul Jarak, yang membawa pulang kisah fiksi yang sangat terasa nyata bagi Ayla.
Di panggung besar dengan pencahayaan temaram, Ayla membagikan kisahnya dengan jujur. Ia bercerita tentang perpisahan, tentang jatuh cinta setiap hari pada orang yang sama, dan tentang bagaimana cinta sejati tidak menuntut untuk selalu dekat, tapi cukup dengan keyakinan dan keteguhan hati. Terkadang, cinta diuji bukan untuk dipatahkan, tapi untuk dikuatkan, ucap Ayla, menutup pidatonya dengan suara bergetar. Usai acara, Raihan menemuinya di belakang panggung. Ia membawa bukit bunga kecil dan selembar kertas berisi kutipan dari novel Ayla. Cinta bukan tentang berada di tempat yang sama, tapi tentang tetap memilih satu hati meski dunia menawarkan 1000 arah. Ayla memeluk Raihan erat. Terima kasih karena tetap memilih aku. Raihan membalas pelukan itu. Selalu. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh bintang, cinta mereka tak lagi sekadar cerita. Ia telah menjadi bukti bahwa cinta yang tumbuh dari luka, jarak, dan rindu adalah cinta yang paling layak untuk dipertahankan.